Mohon maaf, ini saya record nanti untuk kalau ada yang tidak bisa pertemuan, nanti saya share recordingnya saja. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Iya, Pak. Kabar baik? Iya, Pak. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, ini saya menyinggung sedikit terkait materi. Ini tinggal teorinya kita tinggal satu bab lagi, satu materi lagi terkait dengan populasi dan sampel penelitian. Nah, selain itu, setelah ini kita akan banyak untuk berlatih. Jadi sudah bukan teori lagi, namun kita mencoba untuk belajar sambil mengerjakan. Jadi istilah kerennya itu learning by doing ya. Karena kalau tidak seperti itu nggak bisa gitu. Beberapa hal itu memang harus dipelajari dengan cara mencoba. Masak itu kan juga sama. Kalian kan ada yang dari kulineri kan. Cuma baca buku dari dulu sampai sekarang ya nggak akan bisa masak. Berenang juga sama ya. Kita belajar teori berenang sampai kapanpun nggak akan bisa berenang kalau kita nggak pernah mencoba menceburkan diri ke air. Nah, sama halnya dengan metopen. Metopen itu selain teori juga kita butuh skill. Skill dalam artian untuk skill dalam berpikir. Skill dalam analisis itu butuh dilatih. Kalau tidak, ya susah gitu loh. Susah. Menulis itu sama loh. Kalau Anda itu semuanya bisa menulis, tapi kalau lama tidak menulis, rasanya akan beda dengan yang setiap hari menulis. Walaupun secara teori yang mereka kuasai sama. Tapi secara praktik itu akan beda jam terbang. Nah, ini materi hari ini kita akan bicara terkait populasi dan sampel. Ini saya konfirmasi lagi, kemarin sudah belum sampai materi ini? Karena beberapa kelas ada yang sudah kemarin. Yang kelas ini sudah? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum kita mulai saja untuk materi terkait populasi dan sampel. Nah, semua riset dalam riset kuantitatif itu berbasis pada angka ya. Analisisnya itu mendasar pada sebuah angka. Maka perhitungan itu menjadi kunci ya. Perhitungan dan pengukuran-pengukuran itu menjadi kunci. Nah, kadang kita menemui subjek riset atau populasi riset yang jumlahnya itu sangat besar sehingga kita tidak mungkin meneliti semua. Kalau hanya meneliti kelas A ini bisa ya. Metopen pengelolaan perhotelan kelas A itu siswanya kira-kira 40-an lah, 40-an itu masih terjangkau. 100 masih terjangkau, 200 masih terjangkau. Tetapi kalau populasi itu ribuan, ratusan ribu atau jutaan orang gitu. Nah, ini akan menjadi sulit untuk kita meneliti tanpa menggunakan sampel. Nah, jadi sampel ini adalah bagian kecil dari populasi yang kita gunakan untuk mengetahui, gitu, mengetahui keseluruhan. Jadi sebagian kecil untuk keseluruhan. Tadi yang kulineri tadi siapa ya? Ada akunnya, nickname-nya namanya Kevin, Pak. Kevin ya. Nah, di bagian kulineri itu sebenarnya juga sering menggunakan prinsip sampling ya. Meskipun Anda tidak tahu teorinya, tapi sudah sering menggunakan gitu. Teori sampel yang dalam penelitian. Namun di praktek yang lain, dalam hal yang lain, Anda sering menggunakan. Contohnya dalam bidang kulineri, kalau kita merasakan makanan, apakah itu sudah matang, ataukah sudah enak, itu kan tidak langsung kita makan semua kan. Masak satu wajan gitu kan. Nasi goreng satu wajan. Begitu mau selesai, kan diicipi dulu kan. Nah, koreksi rasa, apakah sudah manisnya pas, asinnya pas gitu kan.
Nah, makannya kan tidak dihabisin, itu kan 1 sendok kan. Dirasain dulu, kan. Dirasain dulu. Itu yang 1 sendok Anda cicipi itu adalah sampel kan. Sampel. Sehingga apa yang Anda cicipi 1 sendok kecil itu kalau rasanya enak berarti asumsinya 1 wajan itu sudah enak semua gitu. Nah, itu sampling sama gitu loh, sama dengan sampling dalam riset, prinsipnya sama. Itu prinsip generalisasi ya. Dari yang kecil kita bisa mengetahui yang banyak. Itulah sampel. Nah, pokok bahasan pada kali ini kita akan bicara terkait pengertian-pengertian dan konsep terkait sampel dan populasi. Terus nanti tekniknya. Tekniknya ada apa saja sih dalam kita membuat sampel itu. Nah, selain teknik itu kadang kita harus tahu besarnya ya. Besar sampel, ukuran sampel. Itu juga ada caranya mencari tahu ukuran sampel. Nah, tujuan pembahasan nanti Anda diharapkan mampu memahami pengertian dari konsep populasi, konsep sampel gitu kan. Terus mampu mengaplikasikan. Nah, ini akan kelihatan apakah Anda bisa mengaplikasikan atau tidak nanti saat kita penugasan Anda diminta untuk membuat proposal riset. Akan baru ketahuan ya, Anda bisa mengaplikasikan atau tidak. Mungkin kalau pengertian tuh gampang ya, pengertian tuh diingat tuh gampang gitu. Tapi kalau mengaplikasikan itu belum tentu gitu. Belum tentu segampang kita menghafal pengertian, karena kalau pengertian itu kita cuma menghafal, belum tentu mengerti gitu kan. Kadang hanya dibaca, dihafal, gitu, tapi tidak mengerti. Nah, sedangkan kalau Anda diminta mengaplikasikan, itu sudah otomatis Anda hafal dan Anda mengerti. Gitu. Anda bisa menggunakan. Nah, secara sederhana populasi itu dapat dimaknai sebagai wilayah generalisasi suatu penelitian. Jadi yang kita bicarakan itu apa? Nah, itulah wilayah generalisasi penelitian. Kalau kita bicara mahasiswa pengelolaan perhotelan kelas A, gitu, ya itu populasi kita, itu wilayah yang kita generalisasi ya. Berarti kan saya bilang kelas A, kelas B kan tidak termasuk, ya. Contohnya seperti itu. Populasi wisatawan Jogja, gitu kan. Ya berarti semua orang yang berwisata ke Jogja, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, itu menjadi wilayah generalisasi kita kalau kita bicara Jogja. Namun yang datang untuk tujuan lain itu tidak masuk, gitu kan. Misalnya ada yang ke Jogja pengen ketemu bapaknya, gitu kan, lama merantau, nah, itu bukan wisatawan, itu tidak dimasukkan dalam populasi. Tergantung yang kita bicarakan apa. Nah, itulah yang disebut wilayah generalisasi atau populasi. Misalnya kita mau riset nih, kepuasan mahasiswa terhadap Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA, gitu kan. Nah, kalau kita bicara itu, tema riset kita itu, berarti populasi kita siapa? Ada yang tahu nggak? Kepuasan mahasiswa terhadap Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Nah, ada yang tahu? Berarti kita membicarakan siapa? Mahasiswa. Siapa? Membicarakan Mahasiswa, Pak. mahasiswa. Kualitas AMTA, Pak. Kualitas AMTA. Ya betul, kualitas AMTA betul. Itu variabel risetnya ya. Tetapi populasinya adalah mahasiswa. Tentunya mahasiswa AMTA ya, bukan mahasiswa UGM. Karena itu berarti di luar wilayah generalisasi. Gitu.
Kita bicarakan kualitas AMTA kok ya. Kalau UGM kan nggak ngerti gitu. Stipram tidak tahu gitu. Yang tahu ya yang mereka yang kuliah di sini gitu. Tapi beda lagi kalau kualitas pelayanan PMB kan, penerimaan mahasiswa baru gitu. Nah, itu bisa jadi yang sudah jadi mahasiswa, bisa jadi yang baru mau mendaftar gitu. Yang sudah jadi mahasiswa berarti kan pernah melalui itu gitu, bisa menilai. Atau yang pernah mendaftar tapi tidak jadi, itu juga bisa jadi populasi riset kita kan sama-sama itu. Sama-sama pernah melewati itu. Itulah wilayah generalisasi ya yang kita bicarakan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Nologaten gitu kan. Nah, itu berarti kita bicara masyarakat di Nologaten. Kalau yang tidak ber-KTP di situ, tidak tinggal di situ gitu, ya itu nggak masuk. Tidak dimasukkan dalam populasi gitu. Nah, dari populasi ini kan ada yang mungkin kita teliti semua, ada yang mungkin kan. Tapi ada juga yang tidak mungkin kita teliti semua. Misalnya kepuasan masyarakat Yogyakarta terhadap kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ngeri gitu, namanya sensitif gitu. Tapi itu kan nggak bisa kan kalau kita nanya satu-satu masyarakat Jogja sampai selesai gitu. Kita mau buat skripsi temanya itu kapan selesai gitu. Nah, makanya itu ada yang disebut sampel. Kita tidak mengambil seluruhnya gitu. Ya kita betul kita membicarakan masyarakat Jogja, tetapi tidak mungkin kita meneliti semuanya, maka kita mengambil sebagian untuk dijadikan sampel. Sama kita bikin teh nih, bikin teh ini. Nah, ini kita tahu tehnya sudah manis atau belum itu kan tidak langsung dihabisin kan. Baru dibikin, airnya panas gitu kan, diaduk, wah manis atau belum ya langsung dihabisin kan nggak mungkin. Bisa mulutnya panasan gitu kan. Nah, itu caranya untuk mengetahui itu maka kita icipi gitu kan. Kita icipi sedikit, oh ternyata sudah manis, berarti satu gelas itu sudah manis. Itu prinsip dari generalisasi. Yang kita bicarakan nih satu gelas gitu kan. Namun kita nggak mungkin langsung dihabisin semua, maka kita pakai sendok kecil ya, kita icipi. Nah, yang sendok kecil itu adalah sampel, tapi yang kita bicarakan kan satu gelas ini, wilayah generalisasinya itu. Nah, populasi itu bisa terdiri dari objek atau subjek. Kalau yang kita teliti itu manusia, maka kita sebutnya subjek penelitian. Kalau yang kita teliti itu berupa benda mati, maka bisa disebut objek penelitian. Oke. Kalau kita meneliti pengaruh pelayanan terhadap kepuasan, maka objek penelitian itu pelayanan dan kepuasan gitu, objeknya ya. Subjeknya siapa gitu. Kita nelitinya ke siapa gitu. Misalnya ke mahasiswa gitu kan. Pelayanannya pelayanan akademik, pengaruh pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa gitu. Maka subjeknya mahasiswa, objeknya pelayanan dan kepuasan gitu. Nah, kalau kita bicara populasi itu tidak hanya jumlah ya, kita tidak hanya membicarakan jumlah populasi, populasinya mahasiswa itu berapa, 1000 gitu. Tidak hanya itu gitu, tidak cukup sampai 1000. Terkadang dalam populasi itu kita juga harus melihat karakteristiknya yang ada gitu. Misalnya dari 1000 mahasiswa ini dari mana saja gitu kan. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh. Nah, itu karakteristik dari suatu populasi. Selain kita bicara jumlah, kita harus bicara karakteristiknya. Nah, karakteristik ini juga penting untuk menjadi pertimbangan. Nah, nanti kita bicara itu di teknik sampling. Ini kita cukup bicara itu dulu bahwa
dalam suatu populasi itu ada dua hal yang kita pertimbangkan. Satu, jumlahnya ya. Kedua, karakteristiknya. Karakteristik dibagi menjadi dua, dari sisi gender, misalnya laki-laki atau perempuan, dari sisi usia, dari sisi asal daerah, macam-macam nanti. Dari sisi pendapatan, atau sering disebut sosiodemografi, kan? Demografi itu karakteristik kependudukan, karakteristik yang meliputi sosial budaya. Nah, selanjutnya kita sudah paham apa itu populasi kan, yaitu wilayah yang kita bicarakan, wilayah generalisasi atau wilayah yang kita sedang kita diskusikan. Itulah kalau kita bicara mahasiswa AMTA, maka seluruh mahasiswa AMTA itu populasi kan. Nah, di situ terdiri dari karakter selain jumlah ya. Kalau kita bicara mahasiswa AMTA, jumlahnya berapa gitu. Terus asalnya dari mana gitu. Yang laki-laki berapa, yang berapa, itu karakter. Itu terkait populasi yang kita perlu ketahui itu. Nah, ada juga yang disebut sampel gitu. Nah, definisi sederhananya sampel itu bagian dari populasi, bagian kecil dari sejumlah populasi gitu kan. Nah, dengan harapan dari sebagian kecil ini kita tahu keseluruhannya, gitu. Kita tahu yang besar. Gitu. Contoh ini nih, air ya, air di laut itu misalnya kandungannya apa, gitu kan. Nah, kita kan tidak perlu meneliti semua air kan. Kita cukup ambil saja mungkin satu akuarium, gitu. Kotak kecil ini, gitu. Kalau di gambar itu analoginya seperti itu. Maka apa yang tercantum di sini itu kira-kira akan menggambarkan isi lautan. Gitu. Kalau kita masak, tadi sudah saya singgung, apa yang kita cicipi, satu sendok itu akan menggambarkan semua yang kita masak di dalam satu wajan. Gitu. Itu sampel ya, sampling. Kadang kalau dalam bisnis pun sering ya, dalam marketing itu juga kita ditawari apa gitu, boleh lihat sampelnya dulu enggak? Gitu. Nah, maka kita berarti apa yang kita cicipi itu berarti produknya akan seperti itu semua. Nah, kalau kita beli di hotel lah, ini orang hotel ya pasti nyambung ya. Di hotel itu kadang kita mau beli function atau kita mau beli banket gitu, sewa hall gitu, termasuk makanan gitu. Itu kan kadang kita diminta untuk tes food kan, tes food dulu sebelum kita acara itu kadang kan kita diminta tes food. Nah, kita ngicipi rasanya sudah oke belum. Nah, itu asumsinya yang kita icipi itu berarti besok yang dihidangkan rasanya seperti itu. Itu ya. Ya meskipun kadang meleset, yang diicipi beda dengan yang disajikan ya. Itu beda hal ya. Tapi itu analoginya sama ya. Analogi sampling itu sama seperti itu. Nah, sampel yang baik itu diharapkan mampu merepresentasikan populasinya gitu. Merepresentasikan karakteristik populasinya. Apa yang kita icipi, kalau kita membuat makanan, wah dicipi kurang asin nih, berarti yang di dalam sana, yang di wajan itu ya kurang asin gitu. Itu yang dimaksud merepresentasikan itu seperti itu. Nah, mahasiswa AMTA itu ketemu 1-2 orang itu ramah, ramah-ramah. Maka kita bisa berasumsi bahwa seluruh mahasiswa AMTA itu ramah. Itu tidak salah karena itu prinsip dari generalisasi. Nah, yang jadi masalah itu tekniknya kadang tidak relevan gitu loh. Caranya untuk kita membuat generalisasi itu kan banyak syarat ya, banyak prasyarat. Sehingga kita bisa menggeneralisasi. Tidak semudah itu. Ketemu 1-2 orang, misalnya kita punya teman nih orang mana gitu kan,
orang nolok gaten misalnya. Oh, ternyata orang nolok gaten itu suka bercanda. Gitu. Satu orang saja itu. Tapi kita jangan asumsikan jadi semua orang suka bercanda gitu. Itu kalau hanya satu orang itu kayaknya tidak bisa menjadi tidak mampu merepresentasikan gitu. Tidak bisa digunakan untuk generalisasi. Baru ketemu satu orang ya jangan bilang semuanya seperti itu gitu. Tuh. Maka sampel yang baik itu bisa disebut sebagai sampel yang representatif. Sampelnya itu sama dengan populasinya, nah itu representatif. Kalau dalam ilmu alam, nanti saya terangkan lebih jauh ya. Dalam ilmu alam itu hampir semua cenderung sudah representatif ya. Hampir, tapi tidak semua. Hampir semua. Contoh nih, kita mau ngecek kadar kaporit dalam suatu kolam renang. Gitu. Kita punya kolam renang kan sering dikasih kaporit kan. Kita mau ngecek kadarnya, apakah kelebihan atau tidak. Gitu. Nah itu cukup satu gelas saja diambil, kita bawa ke laboratorium. Itu sudah bisa mencerminkan gitu, satu kolam. Nah, kadang yang menjadi masalah itu dalam social science ya. Maka social science itu lebih susah sebetulnya dalam metode riset. Nah kalau social science kan yang kita teliti manusia ya. Kita nggak bisa ketemu satu orang terus kita anggap satu masyarakat itu karakteristiknya seperti itu semua. Tidak. Itu sangat susah dalam ilmu sosial itu sangat susah. Tapi dalam ilmu alam, seperti saya contohkan tadi, kita mau meneliti kolam yang luas, pakai saja satu gelas kecil ya kan. Kita ambil airnya, kita teliti di laboratorium. Itu pasti sama. Biasanya relatif sama. Atau tanah lah, kandungan tanah di Jogja itu kan cenderung berpasir ya, mayoritas ya. Maka mungkin hampir sama kalau kita ambil di Nologaten dengan kita ambil di Sleman tuh agak sama gitu. Nah beda sedikit beda itu di Gunung Kidul gitu. Tanahnya tanah liat gitu atau di Kulon Progo gitu. Yang sisi ujung gitu. Nah itu kalau ilmu alam itu cenderung sampling itu cenderung ya sudah representatif. Bukan semua, saya katakan cenderung. Namun dalam ilmu sosial itu sangat susah karena yang kita teliti manusia. Manusia itu setiap orang punya karakter sendiri. Setiap orang punya sifat sendiri, punya motivasi yang beda-beda. Makanya untuk membuat generalisasi itu kadang agak lebih susah, lebih rumit lah. Nah, lalu gimana dalam ilmu pariwisata? Ilmu pariwisata ini juga sama susahnya gitu. Karena pariwisata itu kan kita kadang bicara ilmu sosial, seringnya kita bicara pada ranah yang hampir mirip dengan ilmu sosial. Karena pariwisata muncul dari sosiologi kan. Sosiologi muncul dari ekonomi itu baru kita berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu. Itu belum lama, itu 2009. Nah, kadang pariwisata juga bicara soal alam gitu kan. Kalau kita mau mendesain sebuah daya tarik wisata atau destinasi, itu kadang kita menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu alam. Sehingga pariwisata itu merupakan kombinasi atau campuran dari berbagai pendekatan ilmu, maka disebut sebagai lintas disiplin ya, pariwisata multidisiplin, ilmu yang multidisiplin. Nggak bisa pariwisata kok berdiri sendiri. Pasti pariwisata ya bicara marketing gitu kan. Kalau kita bicara marketing berarti manajemen dong, iya gitu kan. Pariwisata juga kadang bicara ilmu teknik gitu. Kalau kita mendesain
destinasi, tata ruang, nah itu pendekatan ilmu teknik, arsitek. Gitu. Nah itu kadang campur-campur, gitu. Maka disebut sebagai multidisiplin. Ya tentu masih punya khas ya, punya ciri khas ya. Pendekatan pemasaran dalam bisnis yang umum, konvensional, itu kadang tidak bisa langsung diterapkan pada konsep pariwisata. Nah, itu ciri khususnya ya. Namun pada intinya itu bisa juga, ya, pendekatan-pendekatan itu kadang bisa mengisi. Nah, kita bicara teknik. Kalau kita bicara sampel, populasi sudah nggak perlu kita bicarakan ya. Populasi ya itu, pokoknya yang kita sedang teliti itu populasi. Gitu. Cuma kan kita tidak bisa meneliti semua, maka kita butuh sampling. Sampling itu tidak wajib ya, tidak wajib, tapi Anda butuhkan gitu. Kalau kondisinya tidak memungkinkan jalan. Jadi kalau Anda penelitian skripsi, populasinya hanya 100 gitu loh. Ya jangan bingung sampling gitu loh. Ya ambil saja semua gitu. Maka itu disebut sampel jenuh atau sensus ya, metode sensus. Populasinya 100 ya diteliti semua karena itu masih memungkinkan untuk diteliti, maka tidak perlu sampling. Kadang orang mahasiswa itu kadang bingung ya. Sudah tahu yang diteliti hanya 100, tapi di dalam skripsi masih disebut ada sampling gitu. 100 diambil 50 loh. Ngapain gitu kan? 100 kan masih bisa diteliti gitu. Maka sampling ini tidak wajib ada. Tapi sampel itu kebutuhan gitu. Kalau Anda merasa susah meneliti semua, maka Anda gunakan sampel. Nah, tentu untuk membuat sampel ini bisa mencerminkan populasinya, sampel yang Anda, sebagian kecil yang Anda teliti ini bisa menggambarkan keseluruhan dari yang banyak itu, maka butuh prasyarat gitu, agar sampel itu mendekati representatif. Kalau disebut representatif banget, tidak ya, karena kebenaran dalam metode ilmiah pun punya batas kebenaran, yaitu hanya 99% paling tinggi. Itu pun di dalam ilmu eksak. Gitu. Dalam ilmu sosial 95 itu paling tinggi. Berarti 5%-nya ada peluang salah. Gitu. Sepinter-pinternya itu hanya 95. Masih ada 5% untuk salah. Maka sampel ya sama. Gitu. Sampel itu belum tentu benar, tapi mendekati representatif. Kalau dibilang sampel yang benar, yang seperti apa? Yang nggak ada. Gitu. Yang ada hanya mendekati, gitu. Mendekati standar ilmiah ya. Kemarin kita sudah bicara kan ada 6 standar ilmiah, yaitu mendekati itu, gitu. Representatif, cenderung representatif. Nah, teknik sampel juga macam-macam. Yang bisa Anda gunakan ada metode probability. Selanjutnya ada metode non-probability. Nah, yang probability ini diasumsikan bahwa seluruh populasi itu punya hak yang sama untuk menjadi sampel. Nah, yang termasuk dalam golongan probability sampling ini ada banyak. Di antaranya simple random dan acak ya. Siapapun berhak jadi sampel. Kedua ada proportionate stratified random, gitu kan. Ada disproportionate, ada sampel cluster dan lain sebagainya. Itu yang di probability. Semua orang berhak punya suara yang sama, berhak berpendapat, maka semua orang bisa menjadi sampel. Itu prinsip dari probability. Nah, yang untuk non-probability itu beda. Gitu kan. Tidak semua orang itu berhak menjadi sampel. Tidak semua orang punya hak yang sama itu menjadi sampel. Tidak punya
tidak seluruh anggota populasi punya peluang yang sama untuk menjadi sampel. Itu prinsip dari non-probability. Ini mana yang lebih baik? Tidak ada gitu. Dua-duanya sama saja, tergantung tema riset kita. Kita itu mau bicara apa? Gitu. Kita mau bicara apa? Misalnya kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan AMTA. Gitu. Maka kita bisa gunakan pendekatan probability. Semua mahasiswa kan berhak bersuara kan, karena mereka kuliah di AMTA kan, bayar SKS-nya sama gitu. Maka semuanya boleh bicara, baik itu mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan, mahasiswa dari Jawa, mahasiswa dari luar Jawa, semuanya boleh berpendapat. Itu prinsip probability. Simple random ya. Nah, non-probability akan efektif digunakan pada tema-tema yang beda. Gitu. Contoh, misalnya kita penelitian terkait kopi ya, terkait kopi. Kita mau membandingkan kopi Gayo dengan kopi Merapi. Gitu. Nah, ini tidak bisa menggunakan prinsip probability. Tidak semua orang bisa menjadi sampel. Maka kita harus mencari orang yang ahli kopi untuk bisa memberikan pendapat. Kenapa itu? Nah, ini justru kalau menggunakan probability menjadi tidak fair. Misalnya nih, yang diteliti sampelnya saya itu. Ya, saya tidak tahu kopi, tapi saya suka kopi. Gitu. Maka saya akan berpendapat semuanya bagus. Semuanya bagus. Nah, yang jelek mana? Nggak tahu itu. Nah, itu aneh. Gitu. Saya tidak ahli kopi, maka saya tidak bisa menjadi partisipan riset dalam uji coba kopi. Nah, yang harusnya menjadi sampel, ya minimal barista. Gitu. Barista itu kan tahu kopi kan, pernah nyicipi berbagai macam jenis kopi. Maka syaratnya itu gitu. Pernah menjadi barista selama 1 tahun, misalnya seperti itu nih. Maka itu termasuk dalam kategori non-probability sampling. Pendekatannya pendekatan purposive. Mencari orang yang dianggap kompeten untuk menjadi sampel. Gitu. Purposive kan gitu kan. Seleksi ya. Siapa yang dianggap cocok itu kita jadikan sampel purposive. Tentu ada syaratnya, kalau kita penelitian kopi ya harus orang yang mengerti gitu. Tidak hanya yang suka gitu, tapi orang yang benar-benar mengerti. Penelitian kuliner juga sama ya. Bukan orang yang suka makan ya. Nanti semuanya enak gitu. Tetapi orang yang tahu betul tentang pastry misalnya. Orang yang tahu betul tentang pasta atau sebagainya. Itu prinsip non-probability dengan pendekatan purposive. Nah, ini jadi dua ini bisa saling melengkapi, tidak ada yang lebih baik. Namun tergantung temanya ya, tema riset kita itu apa sih gitu. Terus kita enaknya probability atau non-probability. Nah, ini definisinya ya, probability sampling. Metode sampling yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Probability, peluang ya, peluangnya sama. Nah, ini macam-macam jenisnya. Tadi saya sebutkan simbol random. Simbol random itu seperti ini. Karena karakteristik populasi itu cenderung sama, ini tidak membedakan laki-laki perempuan, semuanya punya hak yang sama, maka kita membuat sampelnya ya ambil aja sebagian gitu, karena semuanya diasumsikan sama. Kita bicara tentang kepuasan pelayanan, kan tidak perlu dibedakan laki-laki atau perempuan. Kecuali kita mau tes lari, gitu. Tes lari mungkin karakter ini akan
diperhatikan laki-laki, ada perempuan yang pakai rok gitu kan. Maka teknik sampelnya juga nggak bisa simbol random gitu, tapi mungkin proporsional. Nah, seperti ini. Kalau proporsional itu asumsi dalam suatu sampel itu tidak sama ya. Bisa jadi bergolongan-golongan, berstrata, strata-strata, derajat, tingkatan, atau sebagainya. Intinya tidak sama lah. Ada kelompok-kelompok. Maka yang kita bisa lakukan dengan pendekatan proporsional tadi, proporsional, proporsi ya. Contoh ini. Meneliti kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, masyarakatnya itu sebanyak 430 orang. Suatu desa ya mungkin ya. Nah, setelah kita tinjau, karena kita menelitinya ekonomi, maka kita ada kaitan dengan pekerjaan tentu. Setelah kita tinjau, maka ada berbagai macam profesi. 430 ini terdiri dari 300 orang petani, 30 orang PNS, atau TNI Polri, dan 100 orang wirausaha. Maka ini harus diproporsionalkan gitu loh. Misalnya sampelnya adalah 30% dari populasi. Nah, caranya ngambil ya gini. 30% itu dari petani kan 300 kan. Maka yang diambil sebagai sampel itu harusnya 90. 30% dari PNS. Nah, PNS-nya ada berapa? 30. Maka yang diambil sampel adalah 9 orang. 30% dari wirausaha. Wirausahanya ada berapa? Ada 100. Maka yang kita ambil 30 orang. Nah, ini sampling proporsional. Ini lebih masuk akal gitu daripada Anda langsung ngambil asal gitu kan. Misalnya 30 orang ini kan jumlahnya 129 ya. Kalau ini dijumlahkan 129. Nah, kalau Anda tidak proporsional, bisa jadi 129 itu berasal dari golongan petani semua. Atau dari wirausaha semua. Dengan tambahan 29 orang dari PNS mungkin. Jadi kan nanti hasil penelitianmu beda gitu. Nah, untuk lebih fair maka dibuat proporsional. Ini contoh-contoh ya. Selanjutnya ada yang disproporsional. Ini hampir sama, cuma di sini ada komposisi yang sedikit komposisi yang sedikit tidak berimbang. Kita sebut seperti itu aja. Contohnya ini, kita mau meneliti tentang kinerja pegawai di suatu hotel. Nah, pegawai hotel itu kan macam-macam, mulai dari GM sampai operator kan. GM dalam suatu hotel itu hanya ada satu. Maka kita tidak bisa memproporsionalkan. Satu itu ya kita ambil semua gitu kan. Jadi sampel gitu. Manajer ada 3. Cuma ada 3 ya ambil semua gitu kan. Nah, ini SPV ada 40. Nah, kita mau ambil berapa? Ambil 50%-nya, berarti 20. Staf operasional 100, ambil 50%-nya berarti 50. Nah, komposisi ini kan ada yang bisa diproporsionalkan, ada yang tidak. Makanya teknik ini disebut disproporsional. Tadinya ya pengen proporsional, tapi ada beberapa yang tidak bisa dipecah lagi. Maka kita ambil semua. Ini contoh-contohnya. Nanti silakan dibaca ya. Kalau enak itu yang dari buku, itu banyak penjelasan dan contoh, tapi mungkin cukup dari slide ini boleh lah itu. Coba dipahami contohnya, terus pengertiannya seperti apa. Kalau perlu mencoba ya, mencoba pada kasus-kasus yang serupa. Selanjutnya ada sampel area.
Kalau ini diambil berdasarkan wilayah. Contohnya penelitian apa? Ya? Penelitian, kalau Anda pernah sering lihat quick count, ya kan? Setelah pemilihan presiden, baru selesai pemilu, itu akan ada perhitungan cepat ya. Nah itu mereka menggunakan sampel wilayah salah satunya ya. Mengambil titik-titik suara yang banyak ya. Itu tidak semua Indonesia loh, itu quick count itu hanya beberapa, hanya sampling. Tetapi kan ternyata hasil quick count itu menggambarkan hasil pemilu yang sesungguhnya. Berarti mereka mensampelnya itu betul. Ya. Contoh lain, misalnya mau meneliti kemudahan mahasiswa menuju STP AMTA. Ya. Maka kalau kita meneliti harusnya yang ngelaju kan, yang sedang kuliah PP setiap hari itu diambil dari yang dekat dengan kampus, daerah Nologaten, Babarsari, dan sekitar. Dan juga harus mengambil gitu, daerah yang agak jauh dari kampus, misalnya Kulon Progo, terus Gunung Kidul, gitu kan, Turi, Sleman sana, utara, gitu kan, terus Randaan, sebelah selatan, gitu. Itu harus ditanya semua. Gitu. Sehingga bisa sedikit menggambarkan kondisi mahasiswa yang sesungguhnya. Jangan hanya yang sekitar sini aja, pasti bilangnya gampang. Akses menuju kampus ya gampang. Gitu. Orang tinggalnya hanya di Nologaten. Gitu. Tapi yang daerah Bantul sana bagaimana? Gitu. Daerah kalau Kulon Progo kayaknya udah nggak bisa dilaju ya. Daerah mana ini? Kota Godean, gitu. Godean itu masih memungkinkan, ya. Tapi itu udah ujung barat kan. Nah itu klaster. Nah ada juga beberapa pendekatan non proporsional, non probability. Non probability berarti sampel. Tidak semua anggota populasi itu bisa menjadi sampel, itu kan. Tadi sudah saya kasih contoh penelitian kopi, gitu kan. Tidak semua orang itu bisa menjadi penilai dalam hal kopi. Ya. Yang suka kopi banyak, tapi untuk menilai belum tentu bisa. Ya. Taunya enak, gitu kan. Tetapi kalau orang ya ahli kopi kan ada ilmunya. Ada yang tahu krime, gitu kan, rasa kopi, gitu kan. Itu harusnya seperti apa, terus after taste-nya seperti apa, gitu. Ngerebusnya harus pada, bukan ngerebus ya, nyeduhnya harus pada suhu berapa, itu kan harus tahu. Gitu. Kalau hanya penyuka kopi belum tentu tahu, gitu. Tapi kalau barista mungkin tahu. Gitu. Sehingga tidak semua orang bisa menjadi sampel dalam penelitian itu. Nah, contoh-contoh sampel non-probability, salah satunya menggunakan sampel sistematis. Sampel sistematis itu termasuk non-probability. Termasuk non-probability. Contoh sampel sistematis itu berarti menggunakan cara tertentu untuk memilih sampel ya. Mungkin dengan undian. Seperti arisan dulu, semua populasi dikasih nomor, terus nanti dipanggil beberapa nomor tertentu untuk menjadi sampel. Gitu. Atau biar gampang seperti ini contohnya. Ini kelas ini populasinya ada 40 orang. Tentu Anda punya NIM yang ekornya itu genap dan ganjil. Gitu. Nah, saya pengen penelitian, tapi saya hanya ingin mengambil yang NIM-nya ganjil. Gitu. Nah, silakan, berarti kan saya sudah dapat separuh kan. Sekitar ya separuh dari jumlah mahasiswa, itu sampel saya. Silakan yang NIM-nya ganjil. Nah, itu sampel sistematis. Ada sampel kuota.
Sampel kuota itu biasanya kita meneliti pada kondisi yang tidak tetap. Contohnya kita meneliti wisatawan Malioboro. Ya. Nah, wisatawan Malioboro itu berapa? Gitu. Kan kita nggak tahu nih jumlahnya. Setiap hari beda. Gitu. Kadang ada kunjungan, kadang sepi. Gitu. Kadang ramai, kadang sepi. Tidak ada dokumentasi juga. Gitu. Kalau sampel wisatawan di Candi Prambanan mungkin ada ya, ada tiketnya. Kalau di Malioboro, siapa yang mendokumentasi kan? Nah, maka salah satu teknik yang bisa digunakan itu sampel kuota. Pokoknya saya kalau belum dapat 200 orang, saya belum berhenti penelitian. Nah, itu sampel kuota ya. Yang kita tentukan jumlahnya. Karena apa? Ya karena populasinya tidak tentu, tidak diketahui. Kadang ada, kadang tidak. Maka kita tetapkan saja jumlahnya. Kalau belum 100, belum selesai mencari data. Nah, tentu menetapkan kuota itu sendiri ada banyak caranya kan. Bisa menggunakan pendekatan statistik yang berbagai macam. Kedua, sampel esidensil. Sampel esidensil itu siapa saja yang kita temui itu bisa menjadi sampel di lapangan ya. Ini mungkin karena memang kalau di wisata mungkin pas sepi sekali gitu kan. Sehingga siapapun yang kita temui di destinasi itu kita bisa jadikan sampel. Namun kadang esidensil ini juga dikombinasikan dengan sedikit purposive ya. Walaupun esidensil kan tidak semuanya bisa kan. Yang kita temui kebetulan anak-anak, gitu. Kadang nggak ngerti gitu kan. Nah ini harus ada sisi purposifnya gitu. Ya esidensil tapi ada kriterianya gitu. Minimal 18 tahun misalnya atau 17 tahun. Atau bagaimana lah gitu. Purposive tadi sudah saya jelaskan, purposive sampling itu memandang seseorang itu cocok ya. Sebagai sampel yang dianggap cocok siapa gitu. Kalau kita meneliti kopi siapa yang kira-kira cocok? Kalau kita meneliti kuliner siapa? Ya. Meneliti pastry siapa? Ya. Tidak semua orang yang suka roti bisa jadi sampel loh, hati-hati. Gitu. Terakhir ada sampel jenuh. Sampel jenuh itu semua orang dalam satu populasi itu kita teliti semua. Maka ya bukan sampel sebetulnya kan. Itu ya populasinya. Ya populasinya ya sampel, maka disebut sampel jenuh atau metode sensus. Nah, ada teknik snowball. Kalau snowball itu seperti ini. Kita mencari data mana yang paling berkembang, data mana yang akan mengalami kejenuhan. Gitu. Contoh nih, dalam penelitian hari pertama kita ketemu 3 orang. Ketiga orang ini ternyata jawabannya beda-beda, sehingga kita mendapatkan data yang berbeda. Misalnya responden 1 datanya A, di responden 2 datanya B, responden 3 datanya C. Karena ini beda semua kan kita tidak bisa menarik kesimpulan. Maka kita akan perbesar sampel kan menjadi 5 orang, kita cari 2 orang lagi. Maka responden keempat jawabannya A, responden kelima jawabannya B. Ini juga belum kita simpulkan karena posisi A dan B ini jumlahnya setara, gitu. Sama-sama kuat nih, 50-50 gitu kan. Maka kita butuh opsi lagi hari ketiga, kita nambah 2 responden lagi. Nah ini baru jawabannya A dan A. Nah ini kita sudah sedikit punya gambaran lah. Atau kita tambah lagi hari berikutnya ternyata semua responden jawabnya A. Maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa
penelitian kita itu adalah mendapatkan data yang A. Jawabannya adalah A. Ini analogi saja ya. Tentu dalam praktiknya tidak sesimpel ini. Tapi ini analogi dari snowball. Prinsip bola salju kan. Namanya juga sama kan, snowball, bola salju. Bola salju itu kan jatuh pertama kali dari atas itu kan kecil, tapi lama-lama turun ke bawah itu jadi besar ya. Ini juga sama. Snowball sampling itu juga seperti itu. Oke, itu terkait teknik sampling. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya lanjutkan dulu ya mungkin ya. Jadi dalam suatu sampel itu ada teknik, ada penentuan besar. Kalau teknik sampling itu sudah saya jelaskan tadi, ada golongan proporsi, golongan sampel probability dan golongan sampel non probability. Yang macamnya ada banyak itu tekniknya. Sedangkan yang berikutnya adalah jumlahnya Kalau teknik itu kaitannya dengan karakteristik populasinya, kalau jumlah sampel itu kaitannya dengan jumlah populasinya. Nah ini juga hati-hati dalam riset itu kadang kita menemui populasi yang dapat diketahui jumlahnya. Populasi yang tetap, sehingga kita bisa tahu jumlahnya. Mahasiswa pengelolaan perhotelan kelas A. Ini personilnya tetap, jumlahnya sekitar 40-an. 40-an mahasiswa, kita tahu jumlahnya kan. Maka kalau kita mau ngambil sampel, kita bisa menggunakan metode-metode penentuan besar sampel yang diketahui populasinya. Contohnya Slovin, metode Slovin. N itu populasi, Maka untuk mencari sampel atau S, itu kita bisa dengan cara membagi populasi dengan membagi jumlah populasi dengan 1 ditambah jumlah populasi kali error kuadrat. Nah, error ini dapat dari mana? Error itu dalam penelitian social science itu kan 5% itu sudah tinggi. Kalau kita menggunakan pendekatan kebenaran, confidennya itu 95%, saya yakin 95% betul gitu kan. Maka kan yang 5% itu pasti salah gitu. Peluang salahnya 5%. Maka error itu yang 5% gitu. Atau 0,5. 0,5 kali 0,5 kalau dikuadratkan. Nah, populasi kan Anda sudah tahu kan, tergantung mau neliti gimana. Mahasiswa AMTA itu jelas populasi, jumlahnya jelas. Masyarakat RT 5 itu kan, jumlahnya juga bisa diketahui dari data kependudukan. Maka metode Slovin ini bisa dipakai. Ini ada syarat ya, syaratnya diketahui jumlah populasinya. Nah, kadang ada yang populasi itu kadang kita menemui yang tidak diketahui jumlahnya. Contoh tadi saya sudah sebutkan ya, populasi wisatawan di Malioboro berapa? Ada yang pernah mendata? Nggak ada. Nah, mungkin Anda mau jadi sukarelawan untuk mendata populasi wisatawan di Malioboro. Karena itu tidak diketahui jumlahnya, terus gimana? Berarti kan Slovin ini nggak bisa digunakan. Karena Slovin ini ada syarat, yaitu populasinya diketahui. Nah, kalau tidak diketahui, maka kita gunakan, kalau tidak diketahui ya pendekatan-pendekatan convenient ya, yang memudahkan. Salah satunya ada yang disebut metode Hare, metodenya Hare. Ini metode yang lama ya.
itu yang disebutkan bahwa jumlah sampel itu adalah 5 kali jumlah indikator. Gitu. Riset kita berapa indikatornya? Gitu. Misalnya indikatornya kita pakai 5 variabel, masing-masing variabel ada 5 indikator, maka kan sudah 25 ya. Nah, 25 itu dikalikan 5. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Dalam suatu penelitian, jumlah indikator riset kita itu 20. Maka ukuran sampel yang diperlukan minimal 20 kali 5. 100 orang, gitu, 100 sampel. Nah, ini pendekatan cara penentuan jumlah sampel yang tidak diketahui populasinya. Jadi, dalam suatu riset itu kadang kita bisa mengetahui populasi, ada yang tidak bisa diketahui populasinya. Kalau dalam ilmu alam mungkin ada analogi ini. Misalnya air di kolam gitu kan. Air di kolam itu bisa diketahui populasinya, tinggal kita hitung volume kolam kan. Volume kolam berapa kubik bisa diketahui, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang diketahui populasinya. Tetapi kalau air di sungai gitu kan. Air di sungai kan mengalir terus. Nah, ini gimana cara ini? Nah, wisatawan itu kadang seperti air di sungai, tidak terdata kan. Tapi kalau penduduk, kita meneliti masyarakat di suatu wilayah itu seperti air di kolam, jelas kan. Orangnya ya tinggal di situ, ada data kependudukannya, jumlahnya berapa, ya, jelas. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari yang saya sampaikan? Ada tidak? Belum, Pak. Belum. Oke. Seperti yang saya janjikan tadi, bahwa untuk mempelajari metodologi itu harusnya sambil mencoba. Gitu. Kalau kita hanya bicara teori sampel, teori populasi, variabel, gitu, itu nggak akan efektif. Kita langsung saja learning by doing. Jadi mulai minggu depan silakan Anda membuat proposal riset, tentunya harus kuantitatif ya. Proposal riset kuantitatif. Nah, nanti kita diskusikan bersama, tidak harus langsung selesai. Mungkin minggu depan cukup latar belakangnya dulu ya. Judulnya apa, latar belakang Anda menulisnya bagaimana itu. Itu yang akan kita diskusikan. Itu ada kaitannya dengan materi kemarin yaitu pada variabel dan rumusan masalah itu ada di judul pertemuan kita berikutnya sebelumnya ya. Itu nanti saya mau lihat itu apakah dipahami atau tidak itu dari tugas Anda. Oke, ada pertanyaan silakan dikerjakan tugasnya mulai minggu depan kita mulai diskusi ya. Ada satu mahasiswa yang akan presentasi nanti kita cermati bersama kita simpulkan bersama apa yang sudah bagus dan apa yang belum. Oke. Untuk judul proposalnya bebas, Pak? Bebas, yang penting kuantitatif. Oke ya. Anda mau meneliti hubungan, Pak. meneliti pengaruh boleh, eksperimen juga boleh. Ya, salah. Berarti nggak harus bidang pariwisata ya, Pak? Tidak harus karena Anda PP ya. Tetapi harus ada bidang kaitan dengan bidang kompetensi ya. Baik, Pak. Misalnya kuliner nggak masalah gitu. Terkait tema kuliner, terkait tema perhotelan, marketing, tapi marketing yang ada kaitannya dengan perhotelan gitu.
Karena kan harapannya Anda juga bisa gunakan tugas ini untuk skripsi di masa yang akan datang, kan, semester depan. Jadi sudah ada sedikit gambaran untuk proses skripsi. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau Tidak, tidak, Pak. tidak ya, cukup. Nanti dari saya sekian, seperti biasa, presensi saya share di Classroom. Setelah sesi ini saya tutup, silakan presensi. Dari saya, terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini. Semoga kita ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih. Sama-sama.